Iya, tidak penetapan sejalan dan terdakwanya pun vonisnya. juga sudah ngawur. Nah, tapi saya ingin pendapat masyarakat sah saja. sah Itu boleh sebagai saja. sah Bukan pendapat atau sah bahwa hakim boleh dirinya dapat kan, sah pesanan? menurut pendapat. Dan saya juga setuju kok pandangan seperti itu. Bahwa tapi hakim ada bisa dapat salurannya. pesanan, tekanan dan pesanan. Itu mungkin. Mari kita buktikan. Itu mungkin. Tetapi yang tidak bisa dikeluarkan sehingga menjadi judgement untuk publik, menggoncangkan negara. Sedangkan sebagai judgement, boleh berpendapat, ahli berpendapat, boleh saja memandang ada kemungkinan pengaruh dari orang lain. Disebutkan juga di situ pengaruh presiden yang lalu, disebutkan dengan jelas. Nah, ini kan satu proses sebenarnya. Jadi kita kalau ingin membersihkan sebuah tempat air ya tidak usah dengan membongkar seluruhnya juga terjadi kegoncangan. Itu dengan ada cara pembersihan tertentu yang bisa dipakai dengan baik. Jadi, itu maksud presiden. Artinya presiden menghentikan, bukan memberikan pengampunan, tapi memberhentikan supaya tidak gaduh. Jadi itu Prof, pendapat saya. Prof Gayus juga melihat bahwa majelis hakim bisa saja sejalan dengan pesanan saya politik belum bisa tertentu. mengatakan itu benar atau iya, tetapi mari kita uji. Banyak salurannya. Kalau itu perilaku hakim yang memang ditekan, ada. Kita periksa secara etika bahwa hakim ini tidak independen, hakim ini memihak, hakim ini berlaku menyimpang. Itu semua tidak bisa terbukti kan, berarti nggak ada itu. Kita juga harus independen, kita harus ada di tengah. Kalau memang itu tidak terbukti, tidak ada pihak yang bisa membuktikan di sidang etik, ya berarti kan nggak ada itu. Buat apa mempersoalkan yang tidak ada? Dan itu fitnah kemudian. Bagaimana rasa itu bisa dibuktikan? Begini, saya pernah mendengar mantan hakim konstitusi, memang katanya yang kita awasi itu bukan hakim bodoh, tapi hakim korup. Dia bilang begitu. Tapi coba bayangkan, putusan ini bukan putusan bodoh. Ini putusan yang mengabaikan fakta-fakta yang ada. Kalau hakim berani mengabaikan fakta yang ada, kan berarti ada kekuatan lain di luar dirinya. Kenapa kita kemudian sifatnya hipotesis? Karena kan kita nggak bisa melihat sendiri praktik di belakangnya. Tetapi coba bayangkan, ada sebuah kasus yang tidak jelas korupsinya, sudah diakui tidak terima duit, kemudian tidak ada mens reanya, tiba-tiba dihukum dengan hukuman yang 4,5 tahun penjara. Kan it doesn't make sense. Itu nggak masuk akal. Saya tidak akan mengomentari lah. Mens rea itu kajian yang terlalu luas ya, tidak sesimpel di orang. Apa itu aktor sih? Sekarang gini, saya challenge Prof. Kira-kira ya, kalau Prof jadi hakim, apa yang membuat Tom Lembong ini harus dihukum 4,5 tahun penjara? Kan kita juga bicara hukum itu rasionalitas juga. Saya bisa jawab ini, beberapa hal yang dicuatkan di putusan, bahwa ketika itu sebenarnya ini pihak-pihak yang memerlukan membuktikan bahwa pada masa Pak Lembong itu menerbitkan sebuah kebijakan, itu sudah bersih, memang dia tidak melanggar. Apa yang melanggar, yang dibuktikan. Ada satu keterangan dari yang pihak yang berkompeten, katakan mungkin Menteri BUMN yang berkaitan, menerbitkan satu keterangan bahwa apa yang Pak Tom ini memang negara masih butuh gula. Itu menghapus semua kalau itu. Harus ada pihak yang mempunyai legitimasi. Lucu ya, Jokowi, Presiden Jokowi setelah diabolisi mengatakan atas perintah dia. Dan dalam putusan itu, Prof, kalau setelah itu kan kita lagi dengan ekspor impor, saya bilang. Setelah itu kita tidak bisa bahas kasusnya ya. Itu jadi lebih bayar. Sebelum itu Jokowi mengatakan. Saya challenge, apa yang menyebabkan Tom Lembong pantas 4,5 tahun penjara? Tidak kan ada satu keterangan pihak yang berkompeten menjelaskan bahwa Tom Lembong memang bisa mengimpor karena kebutuhan negeri yang memerlukan. Padahal dalam rapat bulan Mei tahun 2016, koordinasi. Saya ngerti maksudnya Prof Gayus. Tidak ada satupun pejabat publik yang terkait pada masa itu untuk menjelaskan malah dilarang bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong itu sesuai dengan instruksi presiden dan sesuai dengan kebutuhan. Ya pada takut Pak, tokoh-tokoh politik tidak boleh takut. Ini karena bukan takut, nggak takut. Kita harus paham yang namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau Tom Lembong katakanlah membuat sebuah kebijakan yang salah secara administrasi pemerintahan, maka ada sanksinya, bukan pidana. Misalnya sanksinya suruh ganti rugi, didemosi kalau dia eselon 1, atau dipecat kalau dia jadi menteri. The last time Presiden Jokowi sendiri mengaku saya yang perintahkan.
impor itu. Waktu Lalu itu di juga mana? Pak Lalu Tom Lembong- putusannya sendiri nothing to do dengan ekspor impor. Lalu sih tahu itu terakhir putusan hakim itu karena lebih bayar. Ya, oke. Antara pihak swasta dengan BUMN. Begini ya, kita- itu yang kemudian dijadikan kasus korupsinya, yaitu kelebihan bayar dan Ya. merugikan keuangan negara. Ya itu semua kan ada Bukan- di bukan wilayah impor-impor. Jadi pertimbangan kebijakan hakim impor-impor dan itu sudah musyawarah hapus. dan musyawarah hakim. Gitu. Saya tetap bertahan, harusnya ada orang yang punya kompetensi yang tepat mengatakan stok 240 juta ton itu sebenarnya kurang, sehingga Pak Tom boleh membuat. Ya sekarang saya tanyakan, ini kan kebijakan. Let's say saya tidak profesional sebagai menteri. Saya membuat kebijakan, saya memerintahkan impor gula. Oke? Pertanyaannya adalah di mana kerugian negaranya dengan dan saya? 6 perusahaan itu menikmati. Menikmati bagaimana? Nah menikmati di periksa sekarang. Yang Lanjut. terjadi adalah impor ekspornya itu tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan kelebihan bayar. Nah itu kaitan-kaitan. Kelebihan Pak. bayar tersebut karena salah misjudgment juga. Itu karena kaitan-kaitan. HPP, harga pokok petani kalau itu tidak ada dianggap impor, sebagai harga patokan tertinggi. Padahal itu harga patokan Ya. bisa tinggi, bisa rendah. Itu harga. Kalau misalnya Itu HPP-nya harga. itu 8.900 Itu dijual harga. 9.000. Masalah ya itu utama nggak ada adalah masalah. impor. Impor Pertanyaannya masalah adalah pertamanya. kalau misalnya ya, Kok ini kan impor bisa ini apa bisnis tidak? biasa Itu loh. antara BUMN dan kemudian pabrik gula swasta. Dia jual misalnya ke 9.000. Apa hubungannya sama Tom Lembong? Itu kan bisnis Ya biasa. memang nggak ada hubungannya kalau dikatakan hitungan-hitungan. Tapi itulah Karena yang dia kemudian dijadikan dasar untuk mengatakan kerugian negara. Iya. Lalu apa hubungannya sama dengan Tom Lembong? Ada. Kan Tom Lembong memberi kebijakan untuk import. Itu. Oke. Prof, tidak ada kaitan lagi dengan ekspor impor saya katakan. Yang ada kaitannya adalah itu kelebihan bayar. Disitulah. Ya. Kan yang Ya. namanya Itu kan- unsur itu kan harus komprehensif. Itu sebab akibat Pak. Karena import maka terjadi pajak dan yang Prof, lainnya. kita bicara unsur-unsur. Ya unsurnya utama kan Ya, unsurnya, unsur Kita nggak kerugian usah- negaranya yang itu. unsur utama juga ada Pak. Nah ini yang saya pegang bahwa Nggak dipakai lagi dalam putusan hukum itu, dalam Prof putusan hakim. Gayus dan